cenderung hanya berteman dengan orang yang menguntungkan atau yang menyenangkan saja. Ini banyak kita lakukan. Berview sana, kalau sana yang disukai, kita sering nongkrong di sana siang malam pagi sore. Yang tidak disukai di jamaah aja tidak pernah datang. Itu bukan ajaran Yesus. Kalau istilah sekarang, oh ya karena dia soulmate saya, istilah yang baru. Karena dia kawan saya kawan akrab saya. Ajaran Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tapi kita adalah sama, di mana kita saling perlu, saling membutuhkan, saling sayang, menyayangi antara satu dengan yang lain. Tentu sikap seperti itu sesuai dengan iman Kristiani, sebab tindakan tersebut tidak sesuai dengan ajaran dan teladan Yesus. Iya. Karena kalau saya ke sana saya nggak enak kalau nggak sembahyang di sana, dia kan akrab sama saya. Di sini saya nggak usah datang lah karena dia nggak pernah datang ke rumah saya. Itu bukan ajaran Yesus. Datang nggak datang kita punya niat karena kita sudah membentuk satu kelompok yang namanya keluarga gerejawi. Ya kita usahakan untuk datang sepanjang bisa kita tinggalkan pekerjaan itu yang tidak betul-betul merepotkan diri kita. Seyogyanya seperti itu. Dalam Injil hari ini setelah menyebut para muridnya sebagai sahabat, Yesus berkata lagi, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kita umat Katolik bersyukur kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi muridnya. Tidak semua orang terpilih. Buktinya di Indonesia itu hanya sekitar 10 juta orang Katolik dari sekian ratus juta penduduk Indonesia. Jadi yang lain belum terpilih. Tapi mudah-mudahan suatu ketika karena kita bisa menyebarkan istilah orang Jawa keraton dalem Sang Kristus, mudah-mudahan mereka menjadi orang yang terpilih karena diberikan contoh dan perilaku oleh kita. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yesus menyampaikan hal ini supaya kita belajar menjadi pribadi yang inklusif dalam berrelasi, tidak membeda-bedakan, saling tolong-menolong, bantu-membantu, luwes, bergaul ke sana kemari, sehingga rukun dan damai. Komunitas beriman yang dibentuk Yesus menekankan kesetaraan, sebab kita semua dipanggil dan dipilih oleh Dia. Kita tidak bisa menentukan sendiri pelayanan berdasarkan rasa suka dan tidak suka. Nggak mandang dia kaya, nggak mandang dia miskin. Yang penting kita ikut berkumpul, waktunya dapat jadwal datang, nggak usah bingung-bingung. Oh saya nggak bisa nyiapkan ini, bukan tujuannya untuk menyiapkan segala sesuatu yang akan kita nikmati, tetapi kita berkumpul, berdoa bersama, memuji Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak seperti ini. Demikian juga kita yang hadir seyogyanya, nggak usah membicarakan, oh di sana makan kue ini, di sini makan roti ini, tidak. Tujuan kita bukan itu. Tujuan kita adalah bertemu dan bersilaturahmi. Ada syukur, tidak ada nggak masalah. Bahkan kalau mungkin kita yang akan datang itu doa cukup dengan air putih saja. Kalaupun itu merepotkan, bawa air putih masing-masing. Yang penting kita berkumpul dan berdoa bersama. Inilah harapan dari ajaran Tuhan Kristus itu sendiri. Kita perlu selalu terbuka dengan rencana Tuhan yang dapat menggunakan siapa saja di sekitar kita untuk memaklumkan kabar gembira. Ketika kita mudah melibatkan orang lain dalam pelayanan, buah-buah rohaninya akan menjadi lebat dan dinikmati oleh lebih banyak orang. Yesus mewujudkan kasih Bapa di dunia ini yang ditujukan kepada semua bangsa. Ia memilih kita untuk menjadi sahabatnya yang bisa diandalkan untuk bekerja di dalam kerajaan Allah. Mau dan mampukah kita? Renungan belum selesai Bapak Ibu. Khotbah yang disampaikan oleh Romo Damianus beberapa waktu yang lalu. Dia bertanya kepada umat, manakah yang kau cintai? Keluarga, tetangga atau musuh?
tanpa sadar saya nyeletuk. Biasa tempat saya kan duduk di pojokan belah di samping kanan itu. Keluarga. Ada yang ngomong tetangga. Apa kata Romo? Salah. Cintailah musuh-musuhmu. Bingung saya. Kita punya rezeki sedikit cari makan susah-susah. Musuh saya kelaparan. Anak saya kelaparan, tetangga saya kelaparan. Kok suruh ngasih musuhnya dulu? Apa enggak lebih baik saya kasih anak saya dulu, kemudian tetangga saya, baru musuh saya? Itu realita yang kita alami. Setelah saya merenungkan beberapa hari maksud Romo Damianus itu, benar juga mencintai musuh itu, supaya dia tidak memusuhi kita dan tidak mengganggu kita. Kita rangkul dia, kita ajak dia, kita berikan contoh dan suri teladan. Sehingga lama-lama musuh kita habis, sehingga kita tidak punya musuh. Setelah saya renungkan, oh begitu. Tadinya saya protes di mobil, saya dengan istri protes, ngapain musuh di mana? Mendingan cari makan untuk anak bini. Tapi makna yang dikandung, yang dimaksudkan oleh Romo Damianus sangat mengena sekali setelah kita merenungkan. Makanya kalau ke gereja jangan nyambi, dengarkan khotbah Romo sehingga kita bisa merenung dan bagaimana kita bersikap di lapangan. Yang kedua, khotbahnya Romo Pit minggu kemarin. Siapa yang ke gereja minggu kemarin pagi kesel, di Mall Bumi Kedaton di stop, lewat Halim. Keluar dekat Koga, putaran pertama di stop. Lewat putaran kedua di stop. Itu Pak Labas saja ke NPK bisa. Gitu. Langsung ke putaran di di putaran di Makam Pahlawan. Saya sudah mekol di stop. Ini untuk yang 10K Pak, supaya maju lagi ada hanya 2 mobil selisihnya. Enggak tahan saya, tanya istri saya. Woi. Jadi gereja pulang aja. Kesel saya. Tapi tetap ke gereja. Akhirnya dengar khotbah Romo Pit. Nah, dalam khotbahnya Romo Pit pada acara itu timbul satu kecelakaan. Tidak ada yang menolong orang jatuh dari motor itu. Mobil tahu-tahu berhenti, suami istri dinaikkan ke mobil, dibawa ke rumah sakit, bahkan dibayar sekalian biaya rumah sakitnya. Siapa dia? Orang Katolik yang mau ke gereja Santo Yohanes Rasul Kedaton. Romo bertanya lagi, hebatkah dia? Saya nyeletuk juga, hebat. Luar biasakah dia? Luar biasa. Tidak, kata Romo. Itu biasa. Itulah ajaran Kristus yang memang harus dilakukan oleh semua orang Katolik. Kalau orang Katolik belum melakukan seperti itu, berarti dia belum bisa memaknai ajaran Kristus. Dia membandingkan Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Ketika terjadi letusan Misiu, 9 kakak, 9 kepala keluarga laki-laki meninggal dunia. Timbullah 9 orang janda dengan anak-anak. Deddy Mulyadi turun tangan, setiap janda diberi uang 50 juta. Kemudian dia membuat pernyataan anak-anaknya akan disekolahkan oleh Deddy Mulyadi sampai tamat perguruan tinggi. Pertanyaan Romo Pit, hebatkah Deddy Mulyadi? Saya nggak kasih tanggapan lagi. Luar biasakah Deddy Mulyadi? Saya nggak kasih tanggapan. Romo sendiri yang menjelaskan. Itu yang hebat. Loh kenapa? Bukan murid Kristus, tetapi sudah melaksanakan ajaran-ajaran Kristus. Mikir lagi saya sampai di rumah baru tadi pagi. Benar juga kata Romo itu. Bagaimana kalau kita mengajari orang di sekitar kita melaksanakan ajaran Kristus, di Indonesia tidak akan 10 juta lagi, bisa 20-30 juta lagi. Monggo Bapak Ibu kita renungkan. Ini renungan yang selanjutnya lagi. Hari Senin kira-kira jam 8 malam saya dapat WA. Ada satu anggota keluarga di Metro meninggal dunia. Namanya Antonius Broto Winarno.
Siapa dia? Masyarakat kebanyakan. Pekerjaannya pun serabutan. Jujur aja, waktu saya masih dinas sering ke rumah dia saya makan, karena dia jual daging babi hutan yang mentah dan yang matang. Kalau di sana, kalau kita minta tolong sih carikan tua, dicarikan oleh dia. Pekerjaan dia sehari-hari seperti itu, hidupnya susah. Ketika saya dapat WA, saya tanya dengan istri, layak enggak ya saya ya? Saya putuskan saya tidak layak. Enggak layak. Pagi, saya biasa ke gereja pagi, saya buka warung, nyapu, dan lain sebagainya. Jam 8, kira-kira 15 menit, saya duduk termenung. Saya nanya, layak enggak? Terserah jawaban orang rumah. Langsung ganti pakaian, saya berangkat layar ke metro. Sedangkan jenazah akan pemberkatan jenazah di gereja Hati Kudus Yesus jam 11 siang. Saya ngebut. Sampai di rumahnya saya kaget. Saya nggak bisa parkir. Saking banyaknya pengunjung. Orang jauh saya jalan kaki. Begitu masuk ke dalam rumahnya, belum nyampe 10 menit, pemberangkatan jenazah ke gereja yang akan diberkati melalui misa yang dipimpin oleh Romo Suhendri, selebrannya Romo Hari, hadir di situ Romo Imam Mursid Effendi. Tapi dia tidak berjubah, dia hanya duduk saja. Ketika Romo Hari khotbah, dia mengatakan, Antonius Broto Winarno, bukan Mas Broto kita ya, Broto Winarno, diterima Bapa di surga. Kenapa? Kata dia. Jawabannya sudah dipermandikan. Yang kedua, sebelum meninggal dia mengaku dosa dengan saya. Yang ketiga, doa Bapak Ibu yang belum pernah saya lihat, misa arwah sepenuh ini gereja metro. Bukan siapa-siapa, hanya penjual daging babi keliling. Bukan siapa-siapa, tapi pengunjungnya sangat luar biasa. Tambah terkejut saya. Selesai pemberkatan, selesai misa, kemudian keluarga diminta untuk pidato mewakili keluarga. Adiknya yang dari Batam, kebetulan datang, dia pidato, dia cerita. Luar biasa, gereja Minggu saja, gerejanya sebesar ini, di Batam tidak sepenuh itu. Apalagi kalau misa arwah hanya puluhan orang. Tapi hari ini misa arwah kakak saya luar biasa orangnya yang datang. Dari Bandar Lampung aja saya itu lebih dari 10 mobil. Kaget saya. Lebih dari 10 suster, tokoh-tokoh wanita termasuk Bu Yono yang apotik itu layak ke sana. Pidatonya apa? Adiknya ini. Kakak saya Antonius Broto Winarno ini orang melarat, orang yang nggak dikenal orang, sambil nangis dia. Maaf ya Mbak Yu, karena ipar kan takut kalau dikatakan suami orang melarat, marah. Mohon maaf ya Mbak Yu, karena memang Mas Broto kan melarat betul, nggak punya apa-apa, beli beras saja nggak bisa. Tapi kenapa yang datang melayat luar biasa? Ketika dia sakit, ini cerita adiknya, di rumah sakit, datanglah orang dari Wai Jepara layak membawa anak-anaknya. Dia langsung ngomong sama adiknya, aku njaluk duit beberapa lembar 10.000. Dikasihlah, karena itu permintaan orang sakit yang sudah sulit untuk ditolong, karena dia sudah operasi potong jempol sekali, potong kaki sekali, jadi sakit diabetes. Begitu dikasih uang, yang besok tadi itu, anak-anaknya uang itu dibagi-bagikan. Gua anak-anak itu tadi, orang miskin membagi orang besok karena dia sakit. Setelah yang besok itu pulang, adiknya ya agak emosi. Mas, sampean jaluk duit gua aku, kok kamu sampean kasihkan orang lain? Ya ora apa-apa toh, jawabnya. Sapa meneh sing ngekeki ide, nek ora aku. Lah nek aku kan iso njalukku. Kesimpulannya Bapak Ibu dan saudara sekalian, berkat Tuhan menyertai jenazah itu, sehingga Roh Kudus menggerakkan orang-orang di sekitarnya, karena ternyata dia meskipun miskin, setiap habis jualan daging babi, dia selalu membagi rezekinya itu kepada orang yang dia lewati, menurut dia tidak mampu. Kalau melihat rumahnya repot, Mas. Ternyata bahwa
Perbuatan sosial, cinta kasih terhadap sesama bisa dilakukan siapa saja, tidak harus menunggu kita berada. Sepanjang kita mau, sepanjang kita punya niat, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala.